Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang gue dapat dari climbing gym. Dan gue ngerasa ini ada penerapannya ya, bisa diterapin juga di dalam dunia investasi. Jadi yang orang ketahuin ketika lo lagi manjat, itu hal yang tersulit yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang manjat adalah campusing. Campusing itu adalah ketika tangan dan kaki lu tuh manjat cuma pakai tangan aja. Jadi kaki lu ngegantung dan lo menyelesaikan problem, istilah di sana adalah jalur tersebut hanya menggunakan tangan. Tapi ternyata yang paling sulit menurut gue ketika gue mengalaminya sendiri adalah jalur-jalur balance, di mana lu tidak mempergunakan tangan sama sekali. Dan kenapa bisa gue bilang sulit? Karena menariknya gini ya, ketika pertama kali lu datang, lu ngelihat hal, oh harus menggunakan tangan ya, tangan banget dan segala macam. Akhirnya lu latihan tangan, lu latihan dan segala macam, hingga akhirnya tangan lu kuat. Dan hampir semua masalah lu bisa terselesaikan ketika tangan lu kuat. Problematikanya adalah penyelesaian masalah problem-problem ini nggak membutuhkan cuma tangan yang kuat, tapi body positioning. Ataupun bisa jadi pada masalah tertentu itu tidak membutuhkan tangan sekali, hanya membutuhkan balance terhadap tubuh lu. Jadi benar-benar body positioning yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah ini. Ya ada istilahnya waktu dulu ya, gue pernah baca yang namanya, kalau lu seorang pemalu, bagi lu tuh semua masalah ya bagikan paku gitu. Jadi istilahnya udah tinggal dipalu aja semuanya gitu. Gak ada tuh lo pernah ngelesin masalah pertukangan yang akhirnya ngebor ataupun nge-screw, apa sih namanya, menggunakan mur dan baut gitu. Ya lo ngerasa bahwa ya semua masalah bisa diselesaikan lah dengan palu gitu. Ya udah, kalau misalkan buat bolongin apa, palu aja. Kalau misalkan lo untuk ada mur dan baut, palu aja, ngapain mesti di screw kayak gitu. Begitu juga dengan yang namanya boulder problem gitu, bahwa penyelesaian masalahnya cuma ada satu, yaitu dengan menggunakan tangan lo aja. Even dalam bentuk investasi, itu penyelesaian masalahnya pun cuma satu, cari perusahaan yang semurah mungkin. Lo nggak usah ngulik-ngulik masalah tentang quality dari perusahaannya. Bagi orang yang cuma kenal dengan cigar butt ya kayak gitu, bahwa lo kalau misalnya PBV-nya murah, PBV-nya murah, ROI-nya sekian, ya itu berarti tandanya lo mesti masuk. Kalau misalnya PE ratio-nya rendah, artinya lo mesti masuk dan segala macam. Dan untuk semua orang yang ngeliatin investasi dengan mengatakan metode tersebut, ya karena mereka baru belajarnya hanya seperti itu, bahwa murah dan mahal hanya dilihat dari PBV dan PE ratio-nya aja. Belum menemukan namanya metode yang lain menggunakan EV EBITDA, atau misalkan menggunakan EV per net income, atau even kayak value quality dari sebuah perusahaan tersebut benar-benar direvaluasi gitu. Tanahnya harganya berapa, terus udah gitu mesin-mesinnya itu harganya berapa, dan ketika kalau misalnya semuanya dijual dan dilakukan pembelian ulang, harga company itu sebenarnya berapa sih gitu. Nah itu yang membutuhkan ilmu lain gitu, ilmu lain. Problemnya adalah masalah-masalah yang muncul seperti ini itu nggak bisa sering-sering. Sama ada kayak boulder problem tersebut, lu gak bakalan menemukan jalur panjat yang menggunakan balance itu banyak gitu. Jalur yang menggunakan balance itu tuh cuma sebenarnya sedikit. Kebanyakan masalah tuh cuma body positioning dan masih harus menggunakan tangan gitu. Tangan yang kuat bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi lu akan kesulitan ketika menemukan boulder problem yang berhubungan dengan keseimbangan gitu. Still, ketika lo menemukan masalah yang membutuhkan keseimbangan, apakah lo bisa menyelesaikannya atau enggak, karena benar-benar yang harus dipelajari. Nah, di sini juga gue belajar bahwa ada sebuah cost atau sebuah hal yang lo harus bayarkan ketika lo mencoba sesuatu gitu. Dalam boulder problem, mungkin kalau misalkan lo gagal, ya lu bisa coba lagi tanpa harus keluar uang gitu. Ya let's say kayak itu dalam satu hari yang sama, ya udah gue coba lagi dan segala macam. Problemnya akan ada selalu cost. Dalam hal ini mungkin gue gak keluar uang, tapi gue keluar yang namanya tenaga. Dan tenaga itu limited juga. Dan ketika lu mencoba sesuatu dengan cara berulang-ulang, ya tenaga lu habis juga. Dan ketika tenaga lu habis bagaimana? Ya lu butuh waktu. Dan eventually lu gak akan bisa menemukan problem tersebut ada di tempat yang sama.
itu sampai nyaris bulanan gitu, akan sangat jarang sekali gitu. Even kayak ada beberapa problem yang mungkin 3 minggu 4 minggu harus ganti. Sama halnya kayak opportunity even yang menggunakan uang itu tidak akan pernah akan hadir di situ dalam waktu yang cukup lama. Problemnya adalah ketika lu salah melakukan perhitungan, ya lu bakalan kehilangan uang di situ. Dan kalau misalkan lu kehilangan uang yang cukup banyak, akhirnya apa? Lu keluar dari game tersebut. Berbeda dengan boulder problem, lu mungkin gak keluar dengan game tersebut, tapi lu gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan menurut gue kayak ada perasaan kayak kecewa bahwa lu tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, padahal kayak tinggal dikit lagi nih dan segala macam. Nah that's it sih sebenarnya. Kayak kalau misalkan lu mau mencoba sesuatu, cek dulu harganya. Kalau harganya cocok sama lu dan lu bisa membayarnya, go for it gitu. Pelajaran yang ketiga yang gue ambil dari boulder problem adalah learn from other mistake. Jadi lu gak perlu dengerin kayak mistake-nya lu doang, tapi mistake-nya orang lain lu bisa pelajarin juga. Lu bisa ngeliat masalah apa yang mereka hadapi, dan ketika lu bener-bener kayak tanda kutip profesional ataupun lu lebih berpengalaman dalam suatu hal, even kayak valuasi perusahaan ataupun lu ngeliat kayak boulder problem, lu bisa melihat bahwa bagaimana orang ini bekerja, cara berpikirnya, dan kenapa mereka melakukan hal yang mereka lakukan gitu, dan bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut berdasarkan advantage yang mereka miliki gitu, privilege lah kalau misalkan dalam investasi. Karena nggak semua orang punya privilege, dan nggak semua privilege itu bisa bisa melakukan hal yang sama gitu. Di boulder problem pun gue melihat halnya kalau misalkan orang pendek justru jauh lebih baik untuk melakukan beberapa jalur, dan orang tinggi ternyata sangat sulit untuk melakukan beberapa jalur. Jadi nggak harus seperti wah lu sih gara-gara orang kaya gitu. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa gue lihat sekarang dalam bentuk kayak lu nggak punya kekayaan sebanyak orang lain, itu ternyata bisa jadi advantage tersendiri gitu. Karena lu tahu bahwa kalau misalkan lu melakukan kegagalan, ya jatuhnya lebih aman, dan lu bisa recovery itu dengan mungkin pekerjaan lu yang ada ataupun usaha yang lu milikin gitu. Jadi nggak harus recovery yang cukup besar. Nah dalam kondisi gue yang sekarang ini malah jadi disadvantage gue gitu, dalam artian karena gue udah resign dan gue nggak punya penghasilan tetap. Kalau misalkan aset gue nggak dijaga cukup baik, ya ketika hilang gue nggak tahu recovery-nya harus pakai apa, dan itu jadi disadvantage buat gue dengan aset yang begitu tinggi gitu. Nah yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima gue mau ngomongin soal katanya visualize, dan lu pasti tahu apa yang lu harus lakuin. Jadi ketika lu sudah tahu target lu seperti apa, lu sebenarnya tahu apa yang lu harus kerjakan, dan yang perlu lu kerjakan hanya melakukan apa yang badan lu pikiran lu berikan gitu. Dalam dunia investasi sebenarnya lo tahu lo harus menghindari beberapa masalah, kayak seperti contohnya ketika lo melihat sebuah perusahaan murah banget dan lo pengen masuk ke dalamnya, tiba-tiba kepala lo bilang katanya lo tuh sebenarnya gak terlalu mengerti tentang perusahaan tersebut, tuh jangan masuk karena cuma murah doang tapi lo gak paham. Atau lo punya yang namanya guts mengatakan kayak oh man ini benar-benar barang udah cukup murah banget, lo coba deh masuk jauh lebih banyak, tapi karena lu merasa bersalah dengan kesalahan lu yang sebelumnya, lu beranggapan kayak aduh gue gak bisa masuk cukup banyak lagi. Karena gue inget kata-kata Mike Tyson yang ngomong katanya tiap pukulan yang gak masuk itu sebenarnya melemahkan lu gitu. Jadi makin lama lu makin self doubt sama diri lu karena kesalahan-kesalahan yang lu kerjakan berulang kali di masa lampau gitu. Yang perlu lo lakukan adalah lo percaya deh sama diri lo, sama apa yang lo kerjakan, bahwa apa yang lo kerjakan itu adalah yang terbaik yang bisa lo berikan kepada diri lo sendiri gitu. Lo sudah melakukan yang terbaik, lo tahu apa yang lo kerjakan itu tuh sebenarnya memang bermanfaat buat lo. Ketika lo emang nggak ada sama sekali peluang untuk investasi, ya nggak usah investasi, nggak usah cari-cari masalah karena lo pengen kayak cepet. This is not to myself, karena
saat ini uang nganggur cukup lumayan banyak, dan gue nggak pernah belum menemukan ruang untuk investasi lagi gitu. Dan sekarang kayak ujung-ujungnya kayak nyoba-nyoba dikit-dikit kayak untuk beberapa hal. Ya, mistake has been made, tapi nggak perlu harus kayak gitu. Jadi yang perlu lo lakukan adalah enjoy aja ketika nggak ada masalah yang bisa lo bereskan, ketika nggak ada ruang investasi yang bisa lo investasikan. Ya enjoy aja dengan keadaan yang sekarang ketika uang lo berlebihan, dan tunggu ketika peluang itu datang, hantam dengan jauh lebih kencang. Karena pada akhirnya, even dalam bentuk bouldering, even dalam bentuk apapun itu, ketika lo cuma nggak akan salah kalau misalnya lo cuma tahu sedikit hal, tapi lo tahu dengan sedikit hal tersebut masalah mana yang bisa lo selesaikan. Jadi yang perlu lo ketahui adalah dengan kemampuan lo yang sekarang, masalah mana yang bisa lo tackle, dan masalah tersebutlah yang akan menjadi fokus lo untuk lo tackle. Seperti halnya dalam investasi, ketika lo hanya tahu bagaimana cara mengevaluasi satu industri, itu jauh lebih baik ketika lo mencoba-coba untuk mengevaluasi industri lain dan masuk ke dalamnya dan salah, sehingga lo terpukul dan berakhir untuk tidak investasi pada industri tersebut. So that's it, see you again next time, bye.